Pada tanggal 1 April 2022, PT Pertamina menaikkan harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liternya. Masyarakat Indonesia mengeluhkan kenaikan harga Pertamax akibat dianggap tidak tepat momennya karena berbarengan dengan kenaikan PPN menjadi 11%, serta kenaikan harga-harga bahan baku seperti minyak goreng, daging sapi, cabai, dan sebagainya. Keluhan juga datang dari para pengusaha yang khawatir akan kehilangan momentum kebangkitan ekonomi di tahun 2022 karena dianggap sebagai tahun recovery dari pandemi COVID-19. Masyarakat juga mengeluhkan solusi pemerintah yang dianggap justru mempersulit pembelian BBM lewat aplikasi My Pertamina. Semua keluhan tersebut akhirnya membentuk persepsi bahwa pemerintah tidak memikirkan nasib rakyatnya selama ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya, Fawas Wibawa dari Universitas Negeri Semarang, akan membuktikan bahwa kebijakan menaikkan harga Pertamax justru menjadi upaya pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari ancaman krisis ekonomi di tahun 2022. Di Indonesia, 67% lahan minyak dikuasai perusahaan asing, 21%-nya dikuasai atas kontrak kerjasama, dan hanya 12% lahan minyak yang dikuasai penuh oleh Pertamina. Hal ini dikarenakan Pertamina belum memiliki SDM dan teknologi yang memadai untuk mengeksplorasi lahan minyak yang potensial. Karena itu, Indonesia masih kebergantungan terhadap impor BBM. Kebergantungan Indonesia terhadap impor BBM dibuktikan oleh data dari Kementerian ESDM yang menunjukkan sekitar 50% kebutuhan BBM Indonesia dipenuhi lewat impor, karena produksi dalam negerinya hanya 523.000 barrel per hari dan kilang minyak yang hanya berkapasitas 1,1 juta barrel per hari. Padahal konsumsi BBM di Indonesia sebesar 1,4 juta barrel per hari. Kenaikan ini dipantik oleh adanya konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 karena mengakibatkan terhambatnya distribusi migas secara global. Rusia adalah salah satu pemain besar dalam ekspor migas dunia. Pertamax, sebagai salah satu jenis BBM yang tidak dibebani subsidi pun akhirnya menjadi target empuk kenaikan harga ini. Menurut penelitian dari Harahap dan Aslami, kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa lainnya yang dapat dirasakan mulai dari masyarakat kelas bawah sampai kelas atas, sehingga berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Dalam laporan APBN bulan Juli 2022, pemerintah menganggarkan dana energi sebesar Rp576,5 triliun hanya untuk kebutuhan energi dalam negeri, dengan 72% bagiannya merupakan tanggungan kebutuhan BBM. Hal ini menjadikan anggaran subsidi dan dana kompensasi energi sebagai anggaran terbesar kedua dari alokasi belanja pada APBN 2022, seperti dalam grafik. Apabila harga Pertamax tidak dinaikkan, pemerintah akan menanggung tambahan dana kompensasi sekitar Rp119 triliun untuk kebutuhan energi. Defisit APBN akan bertambah menjadi Rp987 triliun jika Pertamax tidak dinaikkan. Hal ini menjadikan APBN 2022 defisit sebesar 5%, sehingga semakin jauh dari tingkat toleransinya yaitu 3%. Skenario ini akan membuat subsidi dan dana kompensasi energi naik menempati urutan pertama dalam alokasi terbesar belanja pemerintah pusat di APBN 2022. Jika hal tersebut terjadi, maka ada dua kemungkinan yang dihasilkan, yaitu pangkas alokasi anggaran lain atau utang negara bertambah. Dua hasil kemungkinan yang sama-sama merugikan negara karena sudah terbukti pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertamanya dengan kasus yang sama pula. Angka tanggungan Rp119 triliun tadi diperoleh dari hasil kali dana kompensasi Pertamax per liternya dengan jumlah konsumsinya, seperti yang tertera dalam tabel 1. Namun, apabila Pertamax dapat dinaikkan pada tingkat harga yang sama dengan jenis BBM serupa milik para kompetitor dalam negeri seperti Shell, BP, Vivo, dan sebagainya, yang memiliki rata-rata harga Rp16.000 per liternya, maka pemerintah akan menghemat sekitar Rp40 triliun, lebih hemat 33%, seperti yang tertera dalam tabel 2.
Inflasi atau kenaikan harga-harga barang adalah salah satu dari 4 indikator penting untuk mengidentifikasi krisis ekonomi, selain tingkat pertumbuhan ekonomi, rasio utang, dan cadangan devisa. Berdasarkan keempat indikator tersebut, Indonesia terbukti aman dari krisis ekonomi. Karena hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah kembali mencapai tingkat sebelum pandemi, yaitu 5% secara year on year. Rasio utang juga masih aman di bawah batas maksimal 60%, yaitu 38%. Cadangan devisa naik per Juli 2022, yaitu sekitar 1,19 triliun rupiah. Dan inflasi Indonesia per Juli 2022 telah meningkat mencapai 4,94% secara year on year. Hal ini termasuk rendah di antara negara terancam krisis lainnya yang sudah di atas 5%, seperti dalam grafik. Kenaikan harga Pertamax juga tidak membuat adanya peralihan konsumsi yang signifikan dari Pertamax ke Pertalite. Analisis Energi Watch Indonesia mengatakan bahwa peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite hanya terjadi pada awal-awal kenaikan, dan itu terjadi sekitar 20-25% saja. Survei Jakpat juga menunjukkan hasil yang mendukung, yaitu hanya sekitar 29% konsumen Pertamax memilih untuk pindah ke Pertalite. Penelitian Supekti menunjukkan bahwa para konsumen Pertamax sudah sadar bahwa mengganti Pertamax ke Pertalite sama saja dengan merusak mesin kendaraan. Biaya untuk servis kendaraan dianggap lebih mahal secara jangka panjang daripada mencoba untuk menghemat bahan bakar dengan menggunakan Pertalite. Hal ini membuktikan bahwa kenaikan Pertamax tidak menyebabkan kelangkaan stok Pertalite, sehingga ketersediaan Pertalite per bulan selama 2022 masih ada pada rata-rata tingkat aman yang normal menurut standar PPH Migas, yaitu 17-20 hari, seperti dalam grafik. Kenaikan harga Pertamax tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi atau kenaikan harga-harga barang. Hal ini dikarenakan porsi konsumsi Pertamax hanya 21% dari total konsumsi bahan bakar. Konsumen Pertamax adalah masyarakat kelas menengah atas dan kelas atas yang tak bermasalah dengan naiknya harga Pertamax. Kenaikan harga Pertamax juga tidak berkorelasi dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok pada tahun 2022, seperti minyak goreng, daging sapi, cabai, dan sebagainya. Kenaikan harga bahan pokok tersebut terjadi karena ada gangguan pada industri masing-masing. Tidak ada pula korelasi antara kenaikan harga Pertamax dan kenaikan PPN menjadi 11%. Karena BBM tidak dikenakan skema kenaikan PPN ini berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini terbukti dengan kontribusi BBM terhadap inflasi per Juli 2022 juga tergolong kecil, yaitu sekitar 8%, seperti dalam grafik. Berikut adalah lampiran dari rincian program demi untuk mengoptimalisasi kebijakan kenaikan harga Pertamax.